The Miracle of Enzyme, halaman 256. Dari menerima cinta, membangun cinta dengan orang lain, dan memberikan cinta. Pada saat seseorang merasa benar-benar bahagia, tes darah akan menunjukkan sistem kekebalan yang sangat aktif oleh karena enzim pangkal meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Seseorang yang merasa bahagia kemungkinan besar akan memiliki banyak enzim yang pangkal. Terlebih lagi saat merasa bahagia, saraf-saraf parasimpatik sistem saraf akan mengambil alih dominasi sehingga mengurangi tingkat stres. Saat tingkat stres menurun, radikal bebas yang terproduksi juga lebih sedikit dan keseimbangan flora dalam usus mulai condong untuk mendukung bakteri-bakteri baik. Saat lingkungan usus membaik, kondisi itu disampaikan melalui saraf parasimpatik kepada hipotalamus di otak hingga otak besar menerima informasi ini dan memberikan perasaan senang yang lebih besar lagi. Menyembuhkan berarti memberikan motivasi agar pasien-pasien merasa benar-benar bahagia. Seseorang yang bahagia kemungkinan besar akan memiliki banyak enzim pangkal. Perasaan bahagia, saraf-saraf parasintetik mengambil alih yang berkurangnya stres, meningkatkan keseimbangan usus, pesan melalui saraf parasimpatetik, transmisi menuju hipotalamus, perasaan bahagia semakin besar. The Miracle of Enzyme, halaman 257. Setiap bagian dari tubuh manusia, baik sistem kekebalan tubuh, sistem endokrin maupun sistem saraf tidak berfungsi sendirian. Mereka semua saling mempengaruhi. Jika suatu siklus yang baik dimulai, seluruh tubuh pun langsung bergeser ke arah positif. Jika Anda melalui suatu siklus kebahagiaan, enzim dalam jumlah besar akan diproduksi. Enzim-enzim ini kemudian secara positif menstimulasi sel-sel di seluruh tubuh. Oleh karena itu, sesungguhnya enzim yang diproduksi oleh siklus kebahagiaan inilah yang berada di balik layar dalam mengaktifkan kekuatan menyembuhkan diri seseorang yang merasa kebahagiaan melalui cinta. Saya yakin Anda akan menyadari bahwa cinta adalah sebuah judul sangat penting yang tertulis dalam garis hidup kita. Penutupan keajaiban enzim dari entropi ke sintropi. Saya berulang tahun ke-72 pada Maret 2007 dan saat sesekali saya bertemu dengan teman-teman sekelas saya dapat mengetahui kehidupan seperti apa yang dijalani oleh masing-masing dari mereka sejak pertama kali kami bertemu. Sebagian nampak seperti layaknya orang tua, sementara yang lain nampak sangat muda. Perbedaan terletak pada berbagai faktor seperti sejarah, kebiasaan makan, kebiasaan gaya hidup, air yang diminum, pola hidup, dan lingkungan tempat tinggal, serta motivasi mereka. Tubuh seorang tua tidak pernah berbohong. Tubuh benar-benar mencermin kehidupan yang telah dijalani. The Miracle of Enzyme, halaman 260. Ada orang yang mengatakan bahwa sejak saat dilahirkan, semua makhluk hidup menjalani jalan yang sama menuju kematian. Ini benar, toh agar sesuai dengan hukum alam. Kehidupan kita pasti akan berakhir suatu hari. Namun, kecepatan setiap orang berjalan di jalan itu sangat berbeda. Orang-orang yang mengalami tekanan fisik dan mental berat mungkin menyelesaikan perjalanan mereka hanya dalam 40 tahun. Tetapi yang lain mungkin berjalan sampai di jalan kehidupan dan menghabiskan sekitar 100 tahun untuk mencapai akhir. Mereka bisa mencapai hal ini dengan cara menjaga tubuh dan pikiran mereka dan menikmati pemandangan sepanjang jalan bersama pasangan atau teman-teman. Jalan yang kita pilih ditentukan oleh kehendak kita sendiri. Namun, karena hasil akhirnya tetap sama, tidaklah lebih baik untuk menciptakan dan menikmati hidup yang panjang dan produktif. Ambillah sebuah paku sebagai contoh. Pada suatu saat, paku itu akan berkarat dan akhirnya hancur dan tercerai-berai. Paku itu akan cepat berkarat di tempat yang terkena garam, seperti di sepanjang pantai. Akan tetapi jika rajin melapisi kepala batu dengan cat atau minyak, Anda mungkin bisa mencegah paku tersebut berkarat selama beberapa lama.
Proses seseorang atau sesuatu bergerak menuju kehancuran atau pembusukan disebut entropi. Kecepatan laju entropi dapat berubah banyak bergantung pada lingkungan. Proses yang The Miracle of Enzyme halaman 261. Membalikkan laju entropi menuju perbaikan, regenerasi dan kebangkitan disebut sintropi. Sintropi adalah proses yang membalikkan laju entropi menuju perbaikan, regenerasi dan kebangkitan. Oleh karena itu, semua ditakdirkan untuk mati. Kita dapat mengatakan bahwa kehidupan mengalir dalam sungai entropi. Pada saat yang sama, alam juga menyediakan kesempatan sintropi bagi kita semua. Sesosok makhluk hidup yang menciptakan kehidupan baru dari bagian tubuh seperti bagian tubuhnya berarti sedang melakukan sintropi. Contohnya pada hewan, sel telur ibu dan sel sperma ayah bergabung untuk menciptakan kehidupan baru. Pada tumbuhan, bahkan jika batang suatu tanaman membusuk, sebuah kuncup baru akan tumbuh dari biji atau ujung akarnya. Sebagian ikan seperti salmon menyerahkan hidup mereka untuk menciptakan sebuah kehidupan baru dengan berenang ke arah hulu untuk bertelur dan mati. Contoh-contoh ini mewakili saat entropi berubah menjadi sintropi. Dalam rancangan alam, di mana ada entropi selalu ada sintropi. Demikian pula sebaliknya. Setiap hari, tubuh manusia melakukan regenerasi melalui metabolisme. Bahkan jika kita jatuh sakit, kekuatan penyembuhan alami akan membantu kita sembuh. Ini semua adalah fungsi sintropi. Namun agar sintropi tubuh kita berfungsi dengan normal, kita harus hidup sesuai dengan hukum alam. Dan di sepanjang buku ini saya telah mengajukan makanan yang baik dan gaya hidup yang baik sebagai cara hidup sesuai dengan hukum kita. The Miracle of Enzyme halaman 262. Pada manusia terdapat satu faktor unik yang lain, mengubah entropi. Mengubah entropi tubuh menjadi sintropi, dan hal itu adalah kekuatan mental kita. Saya telah menekankan pentingnya motivasi dan kebahagiaan serta peran keduanya dalam membantu menjalani hidup sehat karena saya ingin menekankan kekuatan dan pengaruh pikiran terhadap tubuh secara fisik. Pada saat itu, ilmu kedokteran yang terespesialisasi tidak terlalu memerhatikan faktor-faktor mental seperti motivasi. Walaupun motivasi sangat mempengaruhi tubuh dan tak tergantikan bagi siapapun yang ingin hidup penuh energi dan sehat. Motivasi dan kebahagiaan adalah kekuatan mental yang mengubah entropi. Mereka yang selalu berada dalam sorotan publik seperti aktor, aktris, politis, dan pengusaha sering berseri-seri memancarkan semangat awet muda. Menyadari bahwa mereka adalah pusat perhatian memicu motivasi mereka. Di lain pihak, kita sering mendengar seorang yang selalu bekerja keras hingga baru-baru ini tiba-tiba selalu menjadi sangat tua atau jatuh sakit begitu ia pensiun. Tidak salah lagi karena hilangnya motivasi. Pria dan wanita hidup hanya demi pekerjaan mereka dan tidak memiliki minat pada hal-hal lain. Tidak akan tahu apa yang akan mereka lakukan setelah pensiun. Seseorang yang lebih seimbang akan lebih memiliki kemungkinan menjalani perubahan yang sehat melalui kehidupan pasca pensiun. Jika telah membaca buku ini, Anda mulai mengikuti saran saya menghindari konsumsi makanan teroksidasi dan produk. The Miracle of Enzyme halaman 263. Produk susu. Minum air yang baik serta memusatkan perhatian pada perasaan bersyukur dan bahagia setiap harinya. Tubuh Anda akan mulai bergeser dan dari keadaan entropi menjadi sintropi. Yang paling penting adalah bertindak secepat mungkin untuk mempertahankan dorongan motivasi Anda. Betapapun seriusnya Anda pikir Anda akan makan makanan yang lebih baik, minum air yang baik, ataupun berhenti mengkonsumsi minuman keras dan merokok. Jika pemikiran ini tidak diiringi oleh tindakan, akhirnya Anda akan dapat mendapatkan perasaan bersalah, keinginan yang tak terpenuhi. Semua itu adalah emosi negatif yang tentunya tidak akan membantu kesehatan Anda. Banyak penyakit yang pada masa lalu dikenal sebagai penyakit usia dewasa, kini disebut penyakit gaya hidup. Namun kesempatan apapun saya selalu memberitahu setiap orang bahwa penyakit-penyakit sesungguhnya berakar dari kurangnya pengetahuan atau kurangnya pengendalian diri. Keduanya memang istilah yang kasar
bagi mereka yang sudah sakit, saya tahu, dan karena banyak dari orang-orang yang jatuh sakit karena mereka tidak mendapatkan pengetahuan yang besar. Kesalahan terbesar mungkin terletak pada dokter atau pola dalam masyarakat kita. Namun, saya juga menyebutkan penyakit ini berakar dari kurangnya pengendalian diri hanya karena saya ingin. The Miracle of Enzyme, halaman 264. Anda mengerti bahwa jika Anda dapat mengendalikan diri, banyak penyakit yang dapat Anda hindari. Dokter dan pola masyarakat mungkin memang bertanggung jawab atas kurangnya pengetahuan yang benar tentang hal-hal ini, karena para dokter sendiri sering termasuk orang yang paling sering jatuh sakit. Banyak dokter yang saya kenal mengidap kanker dan diabetes. Bahkan saya pernah membaca bahwa beberapa dekade lalu usia harapan hidup rata-rata para dokter Amerika adalah 58 tahun. Dengan kata lain, bahwa para dokter ini seharusnya merupakan spesialis penyakit, kurang memiliki pengetahuan penting mengenai makanan dan kesehatan. Walaupun buku ini ditulis berdasarkan banyaknya kasus klinis yang saya teliti, Anda tidak dapat menjadi sehat hanya dengan membaca tulisan saya. Saya akan membuat Anda sehat adalah ketaatan Anda sendiri melakukan jenis-jenis aktivitas yang benar. Berkembangnya kebiasaan dan baik, betapapun kecil pada awalnya, pada akhirnya memberikan dampak yang berarti bagi kesehatan Anda. Dan tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baik. Walaupun terdapat perbedaan antara area pada tubuh, sebagian besar sel dalam tubuh Anda biasanya terganti setiap 120 hari. Oleh karena itu, bagi Anda bersedia untuk mencoba diet dan gaya hidup keajaiban enzim sebelumnya, saya menyarankan agar Anda menjalani hal-hal selama setidaknya 4 bulan. Jika dapat. The Miracle of Enzyme, halaman 265. Mengubah aliran tubuh Anda dari entropi menjadi sintropi dan mempertahankan sintropi itu, tubuh Anda akan berubah secara dramatis bahkan dalam jangka 4 bulan. Konsumsilah makanan yang baik, kuasai gaya hidup yang baik, minumlah air yang baik, istirahatlah yang cukup, berolahragalah secukupnya, serta jalani minat yang memotivasi Anda, dan tanpa ragu lagi tubuh Anda akan memberi reaksi yang positif. Betapapun tidak sehatnya mungkin tubuh Anda sekarang, secara terus-menerus tubuh Anda berusaha untuk tetap sehat. Sebagai seorang dokter, tidak ada yang dapat lebih memuaskan diri saya daripada saat Anda memperhatikan saran saya setelah membaca buku dan mengalami perubahan dramatis yang positif untuk kesehatan Anda.